Ketemu lagi di channel Anton Menanam, tempatnya tips dan trik berkebun buat kalian yang sibuk atau ngerasa nggak punya bakat berkebun. Kali ini kita bahas tentang pare. Kalian pasti sering lihat pare di pasar atau supermarket kan? Nggak perlu lahan luas, kita bisa panen pare sendiri di rumah dengan nanamnya di pot loh. Penasaran gimana caranya? Tonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, sebelum mulai nanam pare, kita siapin dulu alat dan bahannya. Pertama tentu saja buah pare yang udah tua dan matang. Cari yang warnanya oranye kemerahan. Kedua siapin pot ukuran sedang, diameternya sekitar 30-40 cm. Ketiga siapin media tanam, campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1. Keempat, air untuk nyiram tanaman pare kita nanti. Kelima, siapin juga bambu, kawat dan tali untuk bikin ajir atau penyangga. Terakhir, siapin skop kecil untuk bantu mindahin media tanam dan nanam biji pare. Nah itu dia alat dan yang harus disiapin. Udah siap semua? Lanjut ke tahap berikutnya. Yuk! Alat dan bahan udah siap semua? Oke, sekarang kita mulai proses penanamannya. Pertama, ambil biji pare yang udah kita siapin tadi. Belah parenya, ambil bijinya, terus cuci sampai bersih. Jemur biji pare di bawah sinar matahari, langsung sampai kering. Sambil nunggu biji pare kering, kita siapin media tanamnya. Masukkan media tanam ke dalam pot. Tekan-tekan sedikit biar agak padat, tapi jangan terlalu padat ya. Kalau biji pare udah kering, buat lubang tanam kecil-kecil di media tanam, dalamnya sekitar 2-3 cm. Masukkan satu biji pare ke dalam setiap lubang, terus tutup lagi lubangnya pakai media tanam. Siram media tanam pakai air sampai benar-benar basah. Taruh pot di tempat yang teduh dulu, jangan langsung kena sinar matahari. Bye. Tunggu sekitar seminggu, selama itu jangan disiram dulu. Biarkan biji parenya berkecambah. Setelah seminggu, lihat tanaman parenya. Kalau udah muncul tunas kecil-kecil, berarti proses penanamannya berhasil. Selamat ya teman-teman, kalian udah berhasil nanam pare, tapi kita belum selesai. Biar tanaman pare kita tumbuh subur dan berbuah banyak, kita harus rajin merawatnya. Pertama, penyiraman. Setelah tanaman pare berumur seminggu, kita bisa mulai rutin nyiramnya. Siram tanaman pare setiap hari, pagi atau sore hari, biar media tanamnya tetap lembab. Tapi ingat, jangan terlalu sering nyiram juga ya. Nanti media tanamnya jadi becek dan akar tanamannya bisa busuk. Kedua, pemupukan. Biar tanaman pare kita subur dan berbuah banyak, kita perlu kasih pupuk. Kalian bisa pakai pupuk kandang atau pupuk kompos. Kasih pupuk setiap 2 minggu sekali aja. Caranya, taburkan pupuk di sekitar tanaman. Tapi jangan terlalu dekat dengan batangnya. Ketiga, penyiangan. Jangan sampai rumput liar tumbuh di sekitar tanaman pare kita. Rumput liar bisa ngerebutin makanan dan air yang seharusnya untuk tanaman pare kita. Jadi, rajin-rajinlah cabutin rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman pare ya. Keempat, pengendalian hama dan penyakit. Tanaman pare juga bisa diserang hama dan penyakit loh. Biasanya yang sering menyerang itu kutu daun, ulat, atau jamur. Kalau kalian nemuin hama atau penyakit di tanaman pare, segera semprot pakai pestisida organik. Kalau nggak ada, kalian bisa bikin sendiri pakai bahan alami, kayak bawang putih atau daun nimba. Nah, itu dia beberapa tips merawat tanaman pare. Gampang kan? Ingat, perawatan yang baik itu penting banget buat berkebun. Jadi, rawatlah tanaman pare kalian dengan baik ya. Tanaman pare udah mulai tinggi. Nah, ini saatnya kita pasangin ajir atau penyangga biar tanaman pare kita bisa merambat dengan baik. Pemasangan ajir biasanya dilakukan saat tanaman pare udah setinggi sekitar 25 cm. Pertama, siapin dulu bambu, kawat, dan tali yang udah kita siapin sebelumnya. Potong bambu sesuai dengan tinggi tanaman pare, atau bisa juga lebih tinggi sedikit. Tancapkan bambu di dekat tanaman pare, tapi jangan terlalu dekat ya, nanti bisa merusak akar tanaman. Setelah bambu tertancap dengan kuat, ikatkan kawat atau tali dari bambu ke batang tanaman pare. Nah, sekarang tanaman pare punya penyangga dan siap buat merambat. Meskipun udah dirawat dengan baik, tanaman pare tetap bisa diserang hama dan penyakit.
Apalagi saat tanaman udah mulai berbuah, biasanya hama dan penyakit makin banyak. Tapi tenang, kita bisa kok ngatasin hama dan penyakit ini biar panen pare kita tetap bagus. Pertama, kita harus tahu dulu jenis hama dan penyakit apa aja yang sering menyerang tanaman pare. Biasanya yang sering menyerang itu kutu daun, ulat, atau jamur. Kutu daun biasanya menyerang daun muda dan menghisap sarinya. Cirinya daun tanaman jadi keriting dan tanaman susah tumbuh. Kalau kalian nemuin kutu daun, segera semprot pakai pestisida nabati, kayak pestisida bawang putih. Ulat biasanya menyerang daun dan buah pare. Cirinya, daun dan buah pare jadi bolong-bolong. Kalau kalian nemuin ulat, segera ambil dan buang aja ulatnya. Atau, kalian juga bisa semprot pakai pestisida nabati kayak pestisida daun nimba. Jamur biasanya menyerang daun, batang, dan buah pare. Cirinya, muncul bercak-bercak hitam atau putih di bagian tanaman yang sakit. Kalau kalian nemuin jamur, segera potong dan buang bagian tanaman yang sakit. Selain itu, kalian juga bisa semprot pakai fungisida organik. Intinya, kita harus rajin-rajin ngecek tanaman pare kita ya. Lihat apakah ada tanda-tanda serangan hama dan penyakit. Kalau ada, segera diatasi biar nggak makin parah. Gimana, teman-teman? Gak susah kan nanam pare di pot? Dengan ketelatenan dan perawatan yang tepat, tanaman pare kalian pasti bakal tumbuh subur dan berbuah banyak. Nah, setelah sekitar 3 bulan, biasanya tanaman pare udah mulai berbunga. 1 atau 2 minggu setelah berbunga, buah pare pun mulai muncul. Nah, ini dia saat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu panen. Sebaiknya, panen pare dilakukan saat buah masih berwarna hijau dan renyah. Setelah panen pertama, jangan dicabut dulu tanaman parenya. Tanaman pare ini masih bisa berbuah lagi, sekitar 3 bulan kemudian. Oke, teman-teman, itu dia tips dan trik menanam pare di pot. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Jangan lupa subscribe channel Anton Menanam dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru tentang berkebun. Break time dong 2 liban. Sampai jumpa di video selanjutnya.